Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Tadris IPS, mahasiswa semester 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang landasan komparatif pendidikan. Dosen pengampu yaitu Pak Nurdiansyah MPD. Baiklah, pertama kita lihat itu pengertian pendidikan komparatif menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Al-Kandal. Menurutnya yaitu pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Kedua, menurut C.V. Gotts dalam Iman Baghdad pada tahun 1994. Menurutnya, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Selanjutnya itu pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan ialah perbandingan pendidikan. Kedua yaitu pengertian secara terminologis atau secara utuh. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut. Yang A yaitu sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang B yaitu teori dan praktek pendidikan. Yang C latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Selanjutnya itu masalah-masalah pendidikan komparatif. Yang pertama itu persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Misal, banyaknya terjadi kemiskinan, gelandangan, dan meningkatnya kriminalitas. Yang kedua itu kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat yaitu dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Selanjutnya itu tujuan pendidikan komparatif. Tujuan yang pertama yaitu menurut Al-Kandal menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu yang pertama itu terciptanya repertorial deskriptif, yang kedua itu historik fungsional, dan yang ketiga itu melioristik. Imam Baghdad pada tahun 2004 dalam Arif Rahman tahun 2010. Yang kedua itu repertorial deskriptif. Itu penjelasan dari teori yang disampaikan oleh Al-Kandal, yaitu pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua atau lebih yang berbeda. Selanjutnya itu historik fungsional, yaitu studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. Yang ketiga yaitu melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antara agama atau antar negara termasuk dalam negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis. Selanjutnya itu menurut Harold J. Noah pada tahun 1985 dan Dr. Farouk Joubis tahun 2009.
Pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil. Yang kedua untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik. Yang ketiga itu untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. 4 itu untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Selanjutnya itu manfaat pendidikan komparatif. Baiklah, pada manfaat pertama iaitu dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua itu dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga itu dapat menilai isu-isu mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Yang keempat itu memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Selanjutnya itu asas-asas komparabilitas. Asas menurut KBBI adalah 1. Dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Saya setuju dengan pendapat saudara. 2. Dasar cita-cita atau pengumpulan atau organisasi. Yang ketiga, hukum dasar. Komparabilitas adalah kesebandingan. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misal, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Syarat komparabilitas. Secara umum di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal adanya syarat kesebandingan atau comparability di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya membandingkan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Bila ada seorang yang berupaya membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat, jelas tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Mengingat kedua negara sudah jelas-jelas banyak perbedaan. Jika ini tetap dilakukan meskipun nantinya mampu menghasilkan banyak rekomendasi dari studi perbandingan tersebut, pada akhirnya tidak banyak yang dapat diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.